warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi pada kita semua sehat badan, waras pikiran, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul di Masjid Darul Razak yang tercinta ini. Jamaah-jamaah sekalian, sebelum saya memanggil ustaz kita dari Batam jauh-jauh, saya menanyakan dulu kepada jamaah semuanya. Apakah kabar semuanya sehat? Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita selalu dekat di sisi Allah dan juga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namun saya sebagai MC, mari sama-sama saya terutama yaitu membaca ronde acara kita pada malam ini. Pembukaan saya sendiri MC Mursalin, yang kedua yaitu acara kajian pekanan yang diisi oleh Ustaz Batam, Ustaz Abdil. Sebelum kita mendengar ceramahnya, saya mengajak pada bapak-bapak ibu sekalian untuk membuka hatinya, pikirannya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdil nanti kita dapat menerimanya dan ini adalah sebagai wawasan bagi kita semua. Nah, acara yang kedua langsung kita masuki kepada Ustaz Abdil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Darul Razak yang tercinta ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, langsung saja. Ikhwani, azani Allah Ta'ala jami'an. Ikhlas dalam segala amal, itulah yang diperintahkan oleh amalan kita. Bukankah begitu? Ya. Amalan yang tidak ikhlas, hanya sekedar cari pujian, adalah amalan yang sia-sia. Jarang yang terlepas dari sifat gila pujian ini, termasuk pula kita-kita ini. Padahal setiap ibadah haruslah ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk manusia. Itulah tanda-tanda bahwasanya kita melakukan ibadah secara ikhlas. Ikhwani, azani Allah Ta'ala jami'an. Ikhlaslah dan jauhilah riya atau gila pujian di saat kalian melakukan amalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, artinya ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Nabi SAW bersabda tentang bahaya riya atau gila pujian, bahwasanya amalan pelaku riya tidaklah dipedulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, anna agna syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'a ghaira taraktuhu wasyirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menuturkan, amalan seorang yang berbuat riya atau tidak ikhlas itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia akan mendapatkan dosa-dosa. Begitu pula peringatan keras bagi orang-orang yang cuma mengharapkan dunia dalam amalannya. Di antara adalah mengharapkan pujian manusia. Disebutkan dalam hadis berikut ini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardon minad dunya lam yajid arfad jannata yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk meraih tujuan duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ahmad. Ikhwani, a'azzani Allah Ta'ala jami'an. Janganlah kalian gila akan pujian yang fana yang fana ini. Karena apa? Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, tidak mungkin dalam hati seorang menyatu antara ikhlas dan mengharapkan pujian serta tamak pada sanjungan manusia kecuali bagaikan air dan api. Seperti pada kita ketahui bahwasanya air dan api tidak mungkin saling bersatu. Bukankah begitu? Iya. Tidak mungkin saling bersatu. Tidak mungkin saling bersatu. Bahkan keduanya pasti akan saling membinasakan. Demikian pula ikhlas dan juga pujian sama sekali tidak akan pernah menyatu sampai kapanpun. Bahkan walaupun bumi dan langit dan bumi ini kita hancurkan berkali-kali lipat, Allah akan hancurkan berkali-kali lipat, tidak akan pernah bersatu mereka. Mengharapkan pujian dari manusia dalam amalan pertanda itu kita tidak ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menanyakan pada Yahya bin Uaz, kapan seorang hamba tersebut berbuat ikhlas? Jika keadaannya mirip dengan anak-anak yang menyusui, cobalah anak-anak tersebut. Dia tidak lagi peduli jika ada yang memuji atau mencelanya. Jawab Yahya. Muhammad bin Syahzan berkata, hati-hatilah, ketamakan ingin mencari kedudukan mulia di sisi Allah, namun di sisi lain masih mencari pujian dari manusia. Maksud beliau adalah ikhlas tidaklah bisa digabungkan dengan selalu mengharapkan pujian manusia dalam beramal. Ada yang berkata pada Zunnun al-Misri rahimahullah, kapan seorang hamba bisa mengetahui dirinya itu ikhlas? Maka ia mencurahkan segala usahanya untuk melakukan ketaatan dan ia tidak gila pujian manusia. Jawab Zunnun. Coba pula lihat perkataan Abu Atta dalam hikamnya. Beliau berkata, ketahuilah bahwa manusia biasa memujimu karena itulah yang mereka lihat secara lahir dirimu. Seharusnya engkau menjadikan dirimu itu cambuk dari pujian tersebut. Karena ingatlah, seseorang yang paling bodoh adalah dirinya itu yakin akan pujian manusia padahal ia yakin akan kekurangan dirinya. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, namun masih menganggap dirinya itu penuh aib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, jika kalian mengetahui aibku, tentu tidak ada dua orang dari kalian yang akan mengikutiku. Seorang hamba yang bertakwa tentu merasa dirinya biasa-biasa saja, penuh kekurangan dan selalu merasa yang lain lebih baik daripada dirinya. Jika memiliki sifat manusia seperti ini, maka kita akan tidak gila pujian dan tidak sombong yang selalu diharapkan oleh wajah Allah dan kenikmatan bertemu dengannya. Mengapa kita masih memiliki sifat untuk gila pujian dari manusia? Mengharapkan ridha Allah tentu lebih baik daripada nikmat dari segalanya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keikhlasan dalam setiap amalan-amalan kami. Amin. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun yang dapat menghancurkan amalan akhirat kita. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah dari perkataan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdil dari
Batam yang telah memaparkan Aduh, salah. kajiannya kepada kita semua, yaitu tentang bersabar. Kita harus bersabar dalam dalam bersabar, semua harus bersabar. Bukankah begitu, Ustadz Abdil? Harus ikhlas. Oh, ikhlas atau sabar? Ikhlas. Kita harus menuntut harus ikhlas, belajar ikhlas, menghafal dengan ikhlas. Bukankah seperti itu, Ustadz Abdil? Ya seperti itulah. Masya Allah. Mari kita akhiri acara ini. Lebih dan kurang daripada saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la